Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini anak? Alhamdulillah. Baik, Ibu. Alhamdulillah, walau dalam masa pandemi, tapi kalian harus tetap semangat dan rajin belajar ya anak-anak. Oh pasti Bu, pasti. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya, saya minta ketua kelasnya, Nak Royan bisa dipimpin dulu temannya untuk belajar. Siap Bu, Ya, siap. silahkan Nak. Ya. Kan teman-teman untuk memulai pelajaran bahasa Indonesia dengan Bu Yuni, kita baca basmalah. Terlebih dahulu, baca basmalah dimulai. Selesai Bu. Terima kasih Nak. Ya, hari ini siapa yang tidak hadir? Saya lihat Zainuddin tidak hadir ya. Zainuddinnya kemana? Ada yang tahu? Sakit Surat. Bu. Ada yang tidak? Sakit. Sakit kayaknya Bu. Baik, saya Ibu tulis sakit ya. Iya, terima kasih Nak. Ya baik Nak ya. Ya jadi ada satu orang yang tidak hadir. Kemudian seperti biasa sebagai wujud rasa cinta tanah air kita. Nah, Ibu sudah siapkan lagu nasional yang judulnya lagu Indonesia Raya. Jadi anak-anakku sekalian, saya minta berdiri ya. Kita bernyanyi bersama. Tanah airku, coba Nak suaranya. Ya, terima kasih anakku semua. Sekarang silahkan duduk kembali. Yang belum rapi pakaiannya Nak. Tadi saya lihat Nak Irwan masih di luar bajunya, tolong dimasukkan ya. Kemudian saya lihat juga untuk hari ini silahkan dipersiapkan bukunya, alat tulisnya. Kita akan belajar tentang materi teks fabel. Namun sebelumnya, Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat materi pembelajaran minggu lalu? Teks prosedur, Bu. Iya, nah Sarah coba. Semalam kita belajar teks prosedur. Iya, untuk hari ini Nak, materinya sudah berbeda ya. Kita sudah masuk di materi teks fabel. Adapun untuk kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan hari ini, tolong diperhatikan. Setelah kita mempelajari teks fabel pada hari ini, saya harapkan kalian semua dapat menjelaskan pengertian teks fabel. Kalian semua dapat menentukan ciri dari teks fabel. Dan kalian semua saya harapkan dapat menentukan unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam teks fabel. Langkah-langkah pembelajarannya, ya hari ini kita akan berdiskusi ya. Tapi sebelumnya Ibu akan bentuk kelompok dulu. Untuk kelompok 1, ya ada Nak Roro, Irwan, dan ya jadi ya anak-anakku sekalian yang sudah dengar kelompoknya silahkan bergabung dengan kelompok masing-masing ya. Iya, tapi tetap jaga jarak Nah ya. Hari ini tentang uraian materinya tentang apa yang dimaksud dengan teks fabel. Anak-anakku, ada yang tahu apa itu fabel? Cerita binatang, Bu. Iya, cerita binatang. Iya, sudah benar tadi jawaban dari Nak Irwan dengan Nak Sarah bahwa fabel itu tentang cerita tentang kehidupan binatang yang menyerupai manusia. Ya, kalau fabel itu cerita fiksi atau non fiksi? Nyata atau tidak nyata? Tidak nyata Bu. Tidak nyata, Bu. Tidak nyata. Tidak nyata. Iya, kalau dalam kehidupan sehari-hari kan tidak ada hewan yang dapat berbicara. Adanya hanya di dalam cerita. Sudah bisa dipahami tentang pengertian teks fabel? Sudah Bu. Nah, itu tadi yang pertama. Nah, selanjutnya yang kedua kita lanjut di ciri umum cerita fabel. Ciri umumnya Nak silahkan diperhatikan. Yang pertama itu dia tokohnya adalah para binatang. Mau itu dia kucing, mau itu kuda atau kancil, semuanya itu bisa saja jadi tokoh dalam sebuah cerita. Yang terakhir Nak, ciri yang terakhir yaitu memiliki ciri bahasa. Di sini Nak bisa dipahami apa itu ciri-cirinya dari teks fabel? Paham, Bu.
Ya, baik. Yang terakhir, tentang unsur intrinsik cerita fabel. Nah, dalam cerita fabel itu ada beberapa unsur-unsur yang membangun. Membangun dari dalam itu namanya unsur intrinsik. Kalau dari luar namanya unsur ekstrinsik. Ya, bagus. Coba diperhatikan ada apa saja yang kalian lihat di tampilan depan. Nah, salah satu unsur intrinsik cerita fabel yaitu ada tokoh. Tokoh ya, ini sangat bentuk. Kemudian yang kedua nak ada penokohan. Yang mana itu penokohan? Jadi semua tokoh yang ada dalam cerita itu semuanya memiliki karakter. Kalau sama nanti ceritanya tidak asik loh. Iya, jadi pasti ada orang yang membaca itu menjadi tertarik untuk membaca ceritanya. Bisa dipaham, Nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, baik. Ya, Ibu lanjut di unsur berikutnya ada namanya latar. Anak-anakku sekalian, ada yang tahu apa itu latar? Tempat, Bu. Iya, latar sama dengan tempat. Kalau dalam cerita berarti tempat terjadinya peristiwa. Ya, Bu. Kemudian latar itu nak dibedakan menjadi 3, ya. Kalau dia misalkan di hutan, berarti dia termasuk latar tempat. Bagus. Kalau misalkan dalam cerita itu diceritakan pada siang hari, berarti latarnya itu adalah latar Waktu. bagus. Kalau misalkan dalam suasana yang tegang itu namanya adalah latar Suasana, Bu. Suasana. Suasana, baik. Berarti sudah dipaham ya. Lanjutnya ada tema. Ya, kalau Nak Sarjono tadi Kalau tema harus bagaimana dibaca dulu semuanya ya, Bu. iya. Terakhir adalah amanat. Amanat itu nak setiap cerita itu pasti ada amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Sampai di sini sudah dipaham unsurnya? Ibu, sudah, Bu. Sudah bisa? Ya. Sudah, Bu. Kalau bisa, Ibu mau tes dulu kemampuannya apakah sudah dipahami atau tidak. Nah, ini Ibu siapkan ada sebuah video. Silahkan disaksikan nah ya, ini tentang cerita fabel. Nanti setelah menyaksikan tayangan video ini, Ibu akan tanya satu-satu ya. Siap, Bu. Nah, saya putarkan nah ya, silahkan diperhatikan. Yang mereka kumpulkan di musim panas. Selesai. Setelah memperhatikan contoh tayangan video fabel tersebut, coba anak-anakku sekalian, kira-kira tokoh dalam cerita itu siapa ya? Semut, Bu. Semut, iya betul. Masih ada Belalang. semut dan belalang. Kalau semut ini nak, bagaimana karakternya dalam video? Saya, Bu. Iya nak. Saya Iya nak Sarjono. pekerja keras, Bu. Pekerja keras. Ya, ada lagi? Suka bergotong royong, Bu. Rajin. Suka bergotong royong, betul nak Roro. Kalau belalangnya bagaimana tadi karakternya dalam tayangan video? Dia keras kepala ya, Bu. Iya. Karena dikasih tahu semut nggak mau. Iya, bisa juga keras kepala. Tapi yang tepat adalah Malas. orang. Malas. Kalau latarnya dalam video tadi, latarnya apa yang kalian lihat? Hutan, Bu. Bukan, Bu. Bukan. Hutan masuk latar Tempat, Bu. Tempat, Bu. tempat. Kemudian kalau latar waktu yang gimana? Ya. Musim kemarau. Musim kemarau atau apalagi? Di suatu Di musim hari yang cerah. dingin. Yang cerah. Di suatu hari yang cerah. Iya, sudah bisa. Yang terakhir amanat. Kira-kira menurut kalian amanat apa atau pesan apa yang bisa kalian dapat dari cerita tentang semut dan belalang ini? Karena Sarah dulu ya. Jika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus bekerja keras. Betul. Iya, Bisa, Bu. Guru sesuatu itu Nah, bisa iya. selamanya.
Masih ada yang bisa? Saya, Bu. Iya, coba Nasri Puji. Ya. Menabung untuk sesuatu hal kita inginkan untuk masa depan adalah suatu hal yang baik. Betul sekali. Untuk lebih menambah wawasan kalian, pengetahuan kalian, Ibu akan berikan tugas. Ya, LK-nya akan Ibu bagi. Jadi LK-nya ini dikerja per kelompok ya. Iya, nanti setelah Ibu selesai, masing-masing kelompok memberikan hasil diskusinya. Ibu beri waktu 10 menit. Ya, silahkan dikerjain ya. Tugasnya tadi ada di LK yang Ibu bagikan ini. Ya, berupa teks. Judulnya Kupu-kupu Berhati Mulia. 10 menit ya, Ibu berwaktu, kemudian presentasi. Ada yang sudah? Bagaimana? Saya, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Iya, sudah kan nak? Dipresentasikan. Tadi tokohnya Iya, dari judulnya nak bisa dibaca. Semut dan belalang kan? Kupu berhati mulia. ya tokohnya Ini nah yang tampilan. tokohnya kupu-kupu, Bu. Iya, kupu-kupu. Kata tokohnya baik, Bu. Iya, kemudian Suka menolong kata tokohnya, Bu. suka menolong. Ya, lanjut. Kalau latarnya di hutan. Terus Temanya tolong menolong di antara sama, Bu. iya boleh lanjut. Amanatnya apa? Hidup harus saling tolong menolong. Betul, hidup harus saling tolong menolong. Baik, terima kasih Nak Roro. Nah, untuk kelompok yang lain Nak silahkan menanggapi. Ya, bagaimana? Adakah yang sama atau berbeda? Silahkan dari kelompok 2 maupun dari kelompok 3. Sama, Bu. Sama. Oke. Ibu anggap kalian sudah paham. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan ini, coba adakah yang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari pada hari ini? Ya, coba Nak Irwan, silahkan. Walaupun tokonya fiksi, tapi banyak nilai-nilai moral yang dapat kita ambil, Ya. Bu. Seperti kita harus menabung, Betul. berbuat baik kepada sesama. Iya, terus masih ada lagi? Itu aja yang tahu saya, Bu. Iya, bagus Nak ya. Jadi kesimpulannya Nak, apa yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan tidak berhenti di sini saja ya. Tapi kalian harus tetap belajar di rumah, mengulang-ulang materi supaya ilmu yang kalian dapat tidak terbuang sia-sia. Nah, baik anak-anakku sekalian, untuk lebih memperdalam lagi, Ibu akan berikan latihan soal. Latihan soal evaluasinya ini Ibu akan segera bagi. Yang setelah selesai dikumpulkan di meja Ibu ya. Ya, di meja Ibu yang sudah selesai sebentar. Kemudian Ibu mau menginformasikan bahwa untuk pertemuan berikutnya, anak-anakku sekalian, kita akan masih tentang teks cerita fabel, tapi lebih ke menceritakan kembali ya. Jadi Ibu harapkan anak-anakku sekalian semuanya mencari referensi bacaan teks cerita fabel ya. Mau ambil di media cetak boleh, di internet boleh, ya dimanapun ya, yang jelas kalian harus cari satu cerita tentang fabel dan kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Saya rasa itu cukup sekian. Sebelum Ibu mengakhiri, minta tolong Nak kita berdoa dulu sebelum kita selesai belajar. Mungkin Nak Irwan bisa minta tolong Nak Baik, Bu. dipimpin dulu ya. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima Selamat kasih. siang, Bu. Selamat siang juga Nana. Tetap semangat ya Nana. Iya, Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.